Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. As you know before, I'm Lulu Septian Azahra. You can call me Lulu. Now, I wanna tell you about pengembangan media pembelajaran konvensional sederhana. Di presentasi kali ini, kita bakal ngebahas apa aja ya? Yuk cari tahu. Let's check it out. Sebelum mengulik lebih dalam terkait pengembangan media pembelajaran konvensional ini, yuk kita kenalan dulu sama media konvensional sederhana. Apa itu media konvensional sederhana? Media konvensional sederhana merupakan jenis media yang telah lama digunakan untuk menyampaikan informasi dan materi pembelajaran kepada masyarakat. Beberapa contoh dari media konvensional sederhana yaitu ada buku teks, majalah, koran, brosur, dan poster. Media pembelajaran sederhana memiliki arti penting dalam pendidikan masyarakat karena aksesibilitas, keterjangkauannya, dan fleksibilitasnya. Nah, sebelumnya kita kan udah kenalan tuh sama media pembelajaran konvensional sederhana. Ternyata media konvensional sederhana itu juga punya karakteristik loh. Apa aja sih karakteristiknya? Secara garis besar, karakteristik dari media pembelajaran konvensional sederhana terbagi menjadi dua. Yang pertama, umumnya berbasis teks dalam penyampaian informasi dan menampilkan visual statis, seperti diagram, ilustrasi, dan bagan untuk meningkatkan pemahaman dan retensi informasi. Yang kedua, ada tata letak dan desain media pembelajaran konvensional mengutamakan kejelasan, koherensi, dan kegunaan. Dalam mendesain media pembelajaran konvensional sederhana, perlu dipandu oleh prinsip-prinsip dasar seperti yang pertama, kejelasan dan kesederhanaan. Media pembelajaran konvensional sederhana lebih menekankan pada pentingnya menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan lugas yang mudah dipahami oleh khalayak yang beragam dengan fokus pada penyampaian pesan kunci secara ringkas dan efektif. Yang kedua, ada daya tarik dan keterlibatan visual. Dalam mendesain media pembelajaran konvensional sederhana dapat ditambahkan gambar, grafik, atau diagram yang jelas dan relevan untuk memperjelas konsep atau informasi yang disampaikan dalam media pembelajaran konvensional. Yang ketiga, ada relevansi dan kontekstualisasi. Media pembelajaran konvensional sederhana harus relevan dan kontekstual sesuai dengan kebutuhan, minat, dan pengalaman audiens target. Aksesibilitas, keterjangkauan, dan fleksibilitas merupakan poin unggul dari media pembelajaran konvensional sederhana jika dibandingkan dengan media pembelajaran lainnya. Akan tetapi, media pembelajaran konvensional sederhana juga menghadapi tantangan yang sering kali dijumpai. Tantangan tersebut antara lain, yang pertama, terbatasnya akses ke sumber daya. Masih banyak organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan yang beroperasi dengan dana yang terbatas, sehingga melakukan pembatasan dalam memproduksi dan mendistribusikan bahan cetak. Terkait hal ini, solusi yang dapat diberikan adalah dengan mengumpulkan sumber daya, keahlian, dan jaringan, misalnya organisasi lokal, pebisnis, dan pemangku kepentingan. Pendidik komunitas dapat memanfaatkan kekuatan kolektif agar bisa memproduksi dan mendistribusikan media cetak secara lebih efisien. Yang kedua, ada kesenjangan digital. Di dunia yang semakin digital dalam setiap harinya, timbulnya kesenjangan digital dalam masyarakat dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam akses dan peluang pendidikan, terutama pada komunitas yang kurang terlayani. Terkait hal ini, solusi yang bisa diberikan adalah dengan melakukan pendekatan hibrida, misalnya materi cetak mulai dilengkapi dengan QR Code yang menyediakan akses ke konten digital tambahan atau pengalaman interaktif. Yang ketiga, ada keragaman budaya dan bahasa. Karena masyarakat merupakan kelompok heterogen yang memiliki latar belakang budaya, bahasa, dan tingkat melek huruf yang berbeda-beda, menimbulkan sebuah tantangan tersendiri dalam merancang materi yang peka budaya, sesuai bahasa, dan mudah diakses. Terkait hal ini, solusi yang dapat diberikan adalah dengan melibatkan anggota masyarakat dalam proses desain, meminta umpan balik, dan menyesuaikan materi untuk mencerminkan norma-norma budaya, nilai-nilai, dan preferensi bahasa. Yang keempat, ada keberlanjutan dan masalah lingkungan.
Ketergantungan yang berlebihan pada bahan cetak dapat berkontribusi pada degradasi lingkungan dan merusak upaya mempromosikan keberlanjutan dalam masyarakat. Terkait hal ini, solusi yang dapat diberikan adalah dengan pertimbangan lingkungan atau dengan menggunakan kertas daur ulang, menggunakan teknik percetakan ramah lingkungan, dan meminimalkan limbah melalui strategi desain dan distribusi yang efisien. The last but not the least, what is the conclusion about this video? The conclusion is, media pembelajaran konvensional sederhana memainkan peran penting dalam pendidikan masyarakat, di mana ia berfungsi sebagai alat yang mudah diakses, terjangkau, dan serbaguna untuk penyebaran pengetahuan, pengembangan keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat. Di samping kelebihannya yang beragam, media pembelajaran konvensional sederhana pun tak jarang memiliki tantangan tersendiri di dalamnya. Namun, melalui strategi proaktif dan solusi inovatif yang dapat mengatasi hambatan ini, media pembelajaran konvensional sederhana juga dapat memaksimalkan dampak potensialnya. Chapter officially in the end of my video. That's all from me. I do apologize if I made some mistakes. Of course, I prove that. Thank you for watching. See you anytime. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye everyone.